Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 10 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenet net net. Win, sekitar kita seberapa besar sih dapat mempengaruhi kehidupan kita? Tapi kita berbicara tentang prosesnya ya. Pas kecil, ya kan? Proses kecil. Nggak usah terlalu panjang. Maksudnya kita yang kita highlight aja gitu loh. Soal kehidupan highlight. Soal kehidupan SD. Oke, boy. Oke, paham lah. Sebenarnya nih kita udah diskusi ya kan. Kali ini itu kayak pembahasan udah kita diskusikan aja, cuman pengen direkam aja. Kemarin malam sih sebenarnya. Kemarin malam. Gimana, Win? Apa ya? Aswin di SD itu seorang yang seperti apa sih? Aku kemarin juga ngomong sama Ruman gitu kan, kalau apa ya? Aku ketinggalan, boy. Aku tuh ketinggalan 9 tahun gitu nah. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian suka obrolan tanpa arah. makanya Nontonnya Ngasur sajalah. ada kami berdua Yang kenal mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semaunya Ngasur. ngasur Mari nunggu sahur. sahur Gabung dengan kita. kita Ceritalah saja. Ngasur. Mari nunggu sahur gabung dengan kita ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Yeah. Di masa-masa sekolahku dulu, Karena kamu arum kan? anak Bukan arum. Atem, Apa tuh? anak gak ada teman. Tanpa teman lagi. Dari temanku tuh udah ada, boy, terbatas banget. Karena waktu SD itu kan cuma 2 kelas TK, bahkan TK kan aku enggak. Aku tuh sering ketemu teman TK aku, boy, dan aku enggak tegur, boy. Jadi musuh. Paling aku tuh bakal negur kalau dia negur duluan. Paling hanya beberapa orang yang ngasih negur aku hari ini. Karena jujur, sudah lama enggak lihat mukanya dan aku tuh gampang lupa muka orang. Parah. Aku gampang lupa muka orang, boy. Parah sih kamu. Teman kita loh. Gak kamu tahu sekelas sama kamu. Siapa? Tama? Oh iya. Iya, aku tuh kalau nggak diingatkan kalau Tama tuh teman sekelasku, aku nggak ingat loh. Nah itu aku tuh segitunya Segitunya ya, parahnya. Segitunya parah aku, apa ya, apalagi kayak anak-anak zaman sekarang kan yang 5 tahun, 6 tahun tuh mukanya sudah beda banget tuh. Terus telatnya ini kan telatnya seperti apa? Ya karena apa ya, kayak kemarin tuh waktu SD aku dengar cerita-cerita temanku, karena SD kita sebenarnya satu lingkungan juga kan. Maksudku teman-teman SD ku tuh juga teman-temanmu. Ya, di kampung. Walaupun kamu nggak sekolah di situ kan. Iya betul. Ya kan, jadi kenal lah. Yang aku lihat dia wow banget di SD, di tempatmu cuma jadi salah satu bagian cetek gitu loh, boy. Ya kan? Iya. Ya kayak gitu. Apa ya? Aku tuh nggak pernah lihat aku tuh di rumah tuh nggak pernah lihat teman-temanku kelahi gitu. Nah, Kalau orang Samarinda tuh bilang beserangan gitu kan. serangan dia. Ya kan, beserangan. Antar sekolah tuh udah ada, boy. Iya. Walaupun di SD ku tuh sebenarnya dikasih batas tuh dulu karena Sampai soal 23 ya? iya, katanya dulu pernah kelahi. Pernah ribut, Jadi dikasih pagar itu dibuka kalau upacara aja gabung. Itu satu. Walaupun sekarang SD-nya digabung, boy. Iya betul. Sudah digabung sekarang. Jadi besar banget. Nah, kayak gitu tuh. Aku enggak punya teman-teman pengalaman yang begitu. Kedua, aku lihat teman-temanku tuh ngerokok SD, boy. Beberapa sudah ada yang ngerokok dan aku bingung, boy. Anjir, boleh kah? Oh, sudah boleh kah kami nih ngerokok SD? Soalnya aku ngerokok kan sempat SD dulu, boy. Disuruh omku ngerokok. Oh iya. Bisa telan asapnya, aku telan. Muntah itu aku 2 hari itu, demam. Dari situ aku udah mau rokokan. Iya. Saya kamu udah mengenal rokok sebelum harusnya kenal ya? Iya, nah itu. Maksud, itu yang buat aku nggak mau ngerokok sama sekali kan hari ini. Ya tadi. Bahkan kamu
mual ya kalau cium Dulu bau. dulu parah. Kalau sekarang ya menghindar aja lah ya. Menghindar sih. Kalau vape kan masih bisa kita, vape itu sebenarnya aromanya sih enak aja, tapi Iya. karena tersugesti itu Asap rokok, ya, asapnya. walaupun mereka bilang itu hasil pembakaran liquid itu kayak aku bilang Nggak ada, aku bilang asap lah menurutku tuh. Hmm. Nah kayak gitu kan, teman-temanku tuh sudah pacaran di belakang WC, Oke. kami tuh nungguin, Oke. dan aku cuma bisa lihat boy, aku cuma bisa ngeliat. Aku pernah pacaran juga SD 1 hari putus, karena pengen coba kan, apa pacaran apa sih? Iya. Apa pacaran ini pacaran Nggak ada apa? esensinya. Iya kan? Ya sudah, pada akhirnya walaupun sebenarnya semua masa lalu itu sebenarnya orang-orangnya sih berhubungan baik aja antara ini. Iya. Maksudku sehat itulah. SMP lebih parah gitu, aku lihat teman-temanku yang sudah pangku-pangkuan, ya kan, Ya. di kelas, Nah, ciuman boy, cipokan, aku tahu. teman kita. Boy, aku nungguin di luar aja boy. Aku tuh dia lagi di dalam kelas, ciuman berdua sama pacarnya. Aku tuh ada temanku bertiga, kami tuh nungguin boy, memastikan dia aman boy. Anjir, jadi kamu terlibat sebagai pengawal Pengawal boy, pengamanan. anjir, jadi tim keamanan. Dia selesaikan dulu nafsunya, baru kita baru dia keluar. Aduh, SMP. Dia harus teh kotak boy. Aku yang dulu kata-katanya supaya apa ya, supaya nggak enek. Lillahi ta'ala boy. Iya betul aku. Iya betul aku teman kita itu. Terus pas sudah kuliah, Nah, SMA. Nah. SMA standar lah ya, kita anak organisasi ya udah gitu. Nah SMA tuh aku kaget karena apa ya, langsung jebret gitu nah. Oh, anu banget ya, jomplang betul ya. Jomplang banget. SD itu aku cuma apa boy, aku tuh cuma bisa dengar cerita Oke. dan sedikit mendapatkan pengalaman gitu nah. Sedangkan SMA itu pertama kali aku ketemu teman-temanku di luar sekolah gitu ya, yang minum, yang Oke. yang pakai ganja, yang nelan pil-pil itu, pil apa aku lupa namanya itu. Sama ada satu orang sekarang bilang abang-abangan lah, yang memang paling tua aja di situ sendiri, Oh iya. sabu. Nah tuh kaget banget tuh, oh segininya kah? Segininya kah? Nah aku kaget tuh SMA tuh. Makanya aku selalu bilang sih, aku tuh merasa umurku hari ini nih masih kayak apa ya, umurku 28 boy. Oke. Tapi pemahamanku tentang banyak hal itu kayak masih 21 gitu nah. Makanya aku mengejar ketertinggalanku itu kan. Itu juga sih yang membuat kamu, sorry ya, Nah, kalau kamu gak nyaman bahas ini, yang membuat kamu juga berpikir belum waktunya untuk ngarah ke sana lah iya, ya. itu Mungkin yang yang masuk sih jadi relevan. Tapi nanti kita akan pada akhirnya mengaitkan kira-kira apa sih barrier utama nih. Meskipun kamu bilang terlambat ya, tapi kan kamu pernah juga di fase melihat, pasti ada barrier kuat yang membuat kamu tertahan untuk aku nggak mungkin coba itu, aku nggak, terlepas dari rasionalitas kita ya, atau terlepas dari kedewasaan kita yang cepat, kan macam-macam tuh berbeda tuh. Oke. Makanya sebelum itu aku cerita sedikit aja. Nah, aku tadi mau nanya, kamu apa apa ya? TK, SD, SMP, SMA, hal-hal parah apa aja yang pernah kamu lihat? Yang parah ya, kalau TK aku cuman jadi orang yang cengeng aja, jadi aku nggak tahu. Kalau SD sama masih jadi orang yang cengeng aja. Di kelas 5 cuman kalau pokoknya TK SD aku nggak terlalu ini, karena aku betul pure anak-anak cupu yang pintar aja, yang dicontekin orang, nggak berani melawan segala macam. Nah berbedanya kan aku pada akhirnya di SMP merantau ke Samarinda, dan di situ pikiranku satu boy, cukup aja aku di kampung dibully, dihajar. Di SMP itu aku berpikir jangan mentang-mentang aku anak kampung, aku bisa seenaknya disiksa di kota, karena banyak juga yang bilang di kota lebih ngeri ya saat itu, apalagi di daerah aku ya. Kamu sepakat ya, kewan itu gimana gilanya. Jadi 1-3 hari itu aku cari jati diri, baik di sekolah baik di ini. Di sekolah satu kelas itu ada misalkan ada satu orang yang paling ribut suaranya, pulangan langsung aku ajak kelahi. Nggak aku ajak kelahi, ku tunggu, langsung ku hantam boy. Di kewanan juga kayak gitu. Aku ribut dalam artian aku mencari jati diri untuk butuh pengakuan. Karena aku berpikir anak kampung nggak boleh nggak boleh semena-mena sama anak kota, meskipun dia tuan rumah istilahnya ya. Jadi kamu harus lawan kepalanya duluan. Iya, aku pikir itu. Jadi kalau sudah aku menang sama kepalanya, minimal
orang tuh tahu kehadiran, di notice lah. Di notice. Nah, tapi kalau yang parah, parah banget boy kalau parah. Orang aku lagi main PS loh. Yang jaga PS tuh lagi nyabu. Oh iya. Aku lagi nginep ke rumah temanku loh. Tahu-tahu ada motor masuk. Maling. Habis maling motor. Baru subuhnya hilang mereka. Tahu-tahu pulang bawa minuman sudah sama rokok. Sudah jadi Dan sudah jadi barang, sudah jadi jadi bahan baru. Jadi barang baru. Yang punya rumah temen gue ini disogok satu slop rokok. Dan temanmu juga itu. Ya sudah. Ya itulah kisah-kisahnya kayak gitu yang lucu-lucu gitu. Ya aku sih bersyukur sih boy ya. Apa ya? Ada di fase-fase begitu di sisi lain ya. Karena pada akhirnya itu sih yang dari dulu boy selalu aku bilang sih sikap diri sih boy. Tapi aku mau ngomong sedikit Win, disclaimer dulu. Aku menyadari juga di fase SMP aku sampai SMA kelas 1 sebelum benar-benar ini ya, kenal teman-temanku anak semada yang baik-baik ya dalam tanda kutip. Itu fase-fasenya rusak aku sih. Rusak dalam artian aku dulu itu boy ngutamakan mukul sih. Nggak apa-apa aku dimusuhi semua orang. Dapat yang paling kuat. Bayang dulu boy. Tapi pas ketemu teman-teman osku nggak bisa gitu nah. Walaupun temperamen tapi ngelihat aku misalnya mau nempel satu orang. Tapi semua orang menertawakan aku, kan malu lah boy. Kelihatan betul anak mudanya. Makanya kan aku ingat betul kasusnya teman kita ya. Jadi temanku itu ada lebih tinggi ya, setinggi aku lah istilahnya. Dialog sama teman kita yang kecil juga, ya kan, kecil juga. Terus dia bisikin aku tuh, nanti pulangan tuh wajar boy. Ya nggak aku notice dong, karena pikiran ngapain kamu ajar anak kecil ya kan. Sekalinya tuh aku telat tuh keluar, pas tahu-tahu di luar yang kecil, teman kita yang lebih kecil ini ditahani sama teman kita yang kecil juga. Si temanku yang besar nih Jamal ya, sebenarnya Jamal nempeleng. Jadi itu kayak lucu aja dah. Baru aku lihat temannya si anak ini yang dipukul. Aku liatin. Nah kebetulan itu Teguh sama Rangga, aku ingat betul. Kalau yang dipukulin udah saya sebut ya. Jadi aku langsung jagain kayak Teguh sama Rangga. Maksudnya kalau mereka berdua maju, aku yang hajar gitu. Karena di situ pertama kali belum kenal Teguh tuh. Teguh masih kayak songongnya nih orang pas sudah anak baru kan dia baru benar. Dan Rangga tuh teman SMP ku. Nah, memang dia nggak tahu gimana nakalnya aku, tapi aku tahu banget dia gimana di SMP gitu. Iya. Ini tuh sih boy kayak masa-masa kayak gitu. Syukurnya kalau aku di sisi lain boy, aku selalu dapat circle yang tandemannya jauh lebih bagus. Aku ikut pramuka waktu itu, sehat lah organisasi itu menurutku. OSIS, Paskib. Jadi apa ya? Ya aku memang punya dunia teman-teman yang minum-minum itu. Nah, satu sih yang aku ingat, salah satu kata-kata temanku itu ya. Kenapa aku sampai hari ini nggak mau minum alkohol, nggak narkobaan. Oh ini menjawab ini ya, pertanyaan ini ya, barrier itu ya. Iya, minum, narkoba, rokok. Vape itu aku udah pernah mau coba-coba juga tuh, apalagi itu kayak gitu-gitu. Karena aku satu bersih boy, kalau aku sekali nyoba aku pasti ketagihan. Itu yang aku tanamkan. Yang pertama, yang kedua, dia ngomong kayak gini nih, nggak usah Win, mahal, habis duitmu nanti, kamu kayak aku, bingung cari uang buat beli ini kayak mana caranya. Oh iya kah? Iya, ini mahal semua. Itu kata-katanya, sumpah aku nggak bohong itu. Orangnya meninggal sudah lagi. Aku ketawa aja boy, meninggal sudah temanku satu itu yang ngasih tahu aku tuh. Aku udah kenal kan? Nggak kenal. Okay. Beda beda teman SMP. Jadi dia ini ya, dia tuh sering manggil aku aja nemanin. Oh paham. Ada kan biasanya supaya rame aja kelihatannya gitu nah, betul, karena dia stres aja kan. Iya. Pasti masalah orang tua lah, basicnya begitu sih, anak-anak begitu. Kaya tapi iya, dia di motornya tuh bagus boy. Standar kita SMA tuh motor bagus kan. Motor bagus, sepatu keren, bermerek. Nah itu orang kaya lah standar kita. Dari kata-katanya sih tuh yang kutanamkan sampai hari ini, narkoba itu mahal. Itu salah satu ini ya, salah satu barrier yang kamu peganganmu ya, sampai kamu nggak mau mencoba ya. Iya, sumpah aku nggak pernah mencoba. Selain itu faktor-faktor keluarga mungkin, karena kan banyak yang bilang faktor lingkungan ini berperan aktif, faktor keluarga berperan aktif untuk apa istilahnya tingkat kenakalan kita lah. Keluarga intiku tuh nggak ada yang, bapakku tuh nggak ada ngerokok, nggak ada minum sama sekali gitu. Kakak iparku laki-laki dua-duanya nggak merokok juga gitu kan. Lingkunganmu sehat lah istilahnya. Omku sih biasa-biasa aja, maksudku pasti ada aja yang minum lah. Iya. Tapi maksudku nggak sampai mempengaruhi aku lah. Karena aku juga dari dulu membatasi diriku kan untuk terlalu apa ya, terlibat jauh di percakapan orang-orang sepupu, keponakan, om dan sebagainya gitu nah.
Makanya sih circle-circleku aku sih merasa bahwasanya lingkaran-lingkaran sosial aku tuh masih aman aja boy sampai hari ini. Kalau misalkan ada yang buruk, setidak-tidaknya tidak bisa mempengaruhi kamu kan? Gitu ya. Kamu masih bisa dipengaruhi orang lah. Dalam hal keburukan gitu ya? Iya. Enggak, tapi aku bisa mempengaruhi orang. Untuk? Ya aku kan pernah di fase-fase gitu tuh. Ya aku yang mengajak orang. Iya boy, aku tuh temenmu yang dulu gitu loh maksudku. Tapi ya apa ya? Aku bersyukur sih. Aku tuh Win kalau ditanya selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur bilang aku nggak pernah nggak ada sedikit pun aku menyesal masuk SMA 2. Dan kena gini loh. Kalau aku bukan karena Bu Ani boy, aku nggak akrab sama kalian boy. Iya sih. Dan kalau bukan karena Bu Ani, aku masih nakal boy. Itu aja sih. Kalau karena bukan Bu Ani, aku nggak mungkin jadi ketua MPK boy. Soalnya Bu Ani yang nyuruh aku jadi ketua, jadi MPK. Aku nggak tahu itu apa, what the fuck itu apa sih, tiba-tiba aku disuruh ngapain sih. Karena Bu Ani itu teman mama aku aja, aku menjakan. Cuman memang sih maksudku nggak tahu ya, aku orang tua satu itu ya. Iya, aku bersyukur almarhum ya, almarhum. Aku bersyukur betul alumni SMA 2 gitu loh. Iya, bertemu teman-temanku kayak maksudku teman-teman kita juga merokok kok, kayak gembul merokok gitu loh. Tapi kita nggak mau mencoba ikutin gitu loh. Kita nggak harus ikutin juga gitu. Karena menurutku gini sih boy, per hari ini boy ya, di umur kita fase-fase kita untuk mencoba hal baru itu sudah kayaknya udah hampir nggak ada lagi. Hampir nggak ada lagi ya, paling cuma 1-2 hal lah yang pengen kamu coba lah untuk apa ya, menjawab keinginan tahuanmu tentang sesuatu. Gini aja. Ya karena kayak ngerokok ya udah ngerokok, nggak mungkin kalau anak-anak yang 21, 22 yang ada adik kelas kita, aku pun masih sering berhubungan sama mereka kan gue. Mereka labil banget masih. Iya. Di umur-umur yang begitu-gitu. Apalagi anak-anak kuliah semester 1, semester 2. Iya, betul. Kamu tahu kan ada adik tingkatmu, karena kamu juga sering bersentuhan kan. Galau Lah, banget mereka tuh fase-fase itu. Lagi mau mencoba-cobanya nge-explore, apalagi boy, mohon maaf, pendatang. Iya sih. Baru ketemu kaget. Waduh, itu benar. Makanya kalau kamu pendatang dan kamu nggak siap dengan situasinya, kamu apa ya? Betul. Saranku satu sih, kamu cari lingkungan yang betul-betul bisa nahan kamu dulu sih. Nah, karena ini berhubungan dengan pendatang kan relate ya. Kalau aku juga nyampaikan statement, makanya salah satunya selain bersyukur aku dari SMA 2, aku juga bersyukur waktu kecil tuh aku betul-betul dididik sama mama yang paham betul sama agama ya. Tidak dengan bapakku. Dan kaiku yang seorang pemuka agama ya di kampung gitu. Jadi kaiku itu cuma bilang sih, apapun kamu lakukan, kamu coba nanti. Kalau kamu merasa, ini dia ngasih tau aku boy, pas bayangkan anak SD mau sekolah di Samarinda, dia ngasih tau kalau kamu nanti mau coba, tapi dia dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Intinya poinnya kalau kamu coba semuanya yang kamu penasaran, coba aja nak. Satu, apapun alasannya jangan tinggal sholat. Betul kan, aja apa aja enggak apa-apa. Jadi aku pernah di tahap boy kayak ya istilahnya Blangsak lah. Ya, dulu mungkin merokok itu bagi kita sudah tindakan yang nggak baik ya. Iya. Seorang anak SMP merokok, istilahnya pasti nggak bagus lah ya menurut pandangan kita semua. Tapi tetap sholat boy, gitu lah maksudnya. Jadi itu aja pesannya kaiku. Iya sih. Karena benar-benar bukan gimana. Pokoknya sholat ini kayak apa ya? Kayak pintu boy, pintu utamanya boy. Checkpoint lah intinya. Iya. Kayak dia kadang bisa loh, kadang kita betul-betul tenang karena sholat. Iya. Bisa loh kadang gara-gara sholat kita itu kita jadi berpikir, jangan lakukan ini ya, kalau aku lakukan ini nanti aku nggak sholat nih, gitu lah istilahnya. Ya betul sih, maksudku kayak hal-hal begitulah yang hari ini ya, khusus pendatang. Kalau kamu ngomong, kalau saranku sih satu sih, kalau kamu pendatang dan kamu nggak siap, tetapi memang punya keinginan yang besar untuk apa ya, merubah dirimu di tempat yang berbeda, apalagi di kota. Ya pastikan circle-mu tuh netral aja dulu. Circle. Lingkungan awal kamu berada tuh netral dulu. Kamu butuh kok orang yang nakal gitu boy. Aku tuh butuh orang-orang yang nakal tapi pintar. Aku banyak kok punya teman-teman yang dia ngajarin ngelinting ganja boy. Aku tuh lihat temanku tuh ngelinting ganja depanku, sabu tuh dibakar tuh di depanku. Tapi dia nggak pernah nawarin aku gitu nah. Kalau kamu mau pas apa ya? Nggak betul-betul di depan dong. Depan boy. Berarti kamu terhirup dong. Aku di sini, dia di situ lah ya. Oh, iya. Aja jarak 10 meter lah ya. Aku ingatnya ganja tuh hangit aja. Kalau gitu tuh
asam gitu. Nah, aku nggak jelas, aku nggak bisa deskripsikan. Walaupun beberapa orang bilang kalau kamu cium lama-lama kamu bisa ikut fly gitu. Nah, tapi aku enggak gitu. Hangit aja aku cium. Sabu berjarak juga sih. Iya, minum alkohol tuh aku nggak pernah boy, sumpah. Nggak pernah mau nyoba gitu. Kita umur kita pasti boleh-boleh aja lah. Tapi kita nggak memilih untuk tidak kan. Iya. Ya itu makanya sikap diri sih. Kamu sih yang memilih untuk tidak. Nah iya kan. Makanya kayak tadi kalau pendatang kamu belum siap, cari lingkungan yang netral aja. Yang bisa menjelaskan banyak hal sama kamu tanpa harus menyuruh kamu melakukan itu. Ya. Kan katanya orang nyebur aja dulu sebelum kamu nyebur. Kalau ada udah perenang yang baik, lebih baik kamu tanya perenang itu kan. Iya, aku bilang ya kayak mana rasanya. Temanku juga sudah bisa mendeskripsikan, aku ketagihan, aku edit nggak bisa nih. Aku bakal terus-terusan pakai Nah itu yang bisa jadi kita pelajaran kan, untuk berpikir Iya. oh, kayaknya jangan deh, nanti aku kalau terjadi sama dia, apalagi udah ada dampaknya kan, bilangnya ada yang sampai mati ya. Iya, temanku tuh 3 orang meninggal, boy. Mantap. Ya aku lihat, aku ketawa aja tidak dalam rangka mengolok, boy ya, tapi anjir, bilang kamu sama-sama aku, kamu yang ngasih tahu aku dulu. Yang terbaru kan sekitar 8 bulan yang lalu meninggal karena komplikasi minum juga, narkoba juga, obesitas iya. Parah boy. Aku sempat datangin masih waktu itu. Tapi memang rata-rata kebanyakan faktor utama keluarga ya. Ya faktor keluarga sih yang mempengaruhi besar sih hal-hal begini. Jadi kalau aku sih, makanya aku berani yakin tanpa kamu harus menyelesaikan gimana, faktor dukungan keluargamu itu salah satu faktor utama yang membentuk kamu sampai sekarang. iya sih, bilang apa ya, aku yakin kok hari ini banyak kenakalan juga yang aku lakukan gitu. Yang apa ya, ya Allah bagus aja masih menyembunyikan itu kan. Ya. Barriernya aduh mama aku. Iya sih, banyak apa ya. Aku bingung sih kalau ngomong hal-hal prinsipil begini boy. Karena gini boy, karena mungkin kita nggak biasa mengecewakan ya orang yang kita sayang. Mungkin ya. Jadi kita tuh nggak berpikir untuk melakukan itu apa enggak. Iya, tapi nggak sedikit teman kita yang begitu boy. Iya aku. Nah, itu tapi kan aku, prinsipil tuh. Iya, aku sih di sisi lain aku juga tidak mendikira bahwasanya aku sesuci itu kan. Iya betul. Adalah kalanya aku bangkang sama orang tua aku. Iya benar. Beda selisih paham dan lain sebagainya. Betul. Tapi maksudku kabur dari rumah tuh salah satu hal yang paling mengerikan loh boy. Dan aku gak pernah. Berbeda pendapat tuh di keluarga tuh biasa lah. Tapi sampai pergi, iya. Jangan boy. Aku gak pernah. Jangan. Penyesalan ini gak bisa hilang. Iya. Itu sampai mati. Aku lihat tetangga aku yang begitu boy. 5 tahun, 6 tahun dia keluar dari rumah gitu, kabur gara-gara berbeda pendapat. Kalau kabur akhirnya kembali lagi setelah sekian lama ya, balik ke rumah lagi dan alhamdulillah sudah baik boy. Karena umur kali ya. Sedih nih cerita kalau kabur. Ya aku makanya jangan sampai kabur sih kayak gitu-gitu maksudnya. Kacau sih kalau kabur. Kalau kamu menghindar, kamu ribut sama orang tua terus kamu pergi, aduh. Iya. Jangan sampai mati. Iya aku terus sampai mati. Itu sih. Apa ya? Terlalu panjang sih boy kalau hal kayak gini nih. Sama kayak pembahasan sebelumnya sih ternyata. Tapi saking panjangnya asik gitu ya. Iya maksudnya nggak ada intinya. Iya ngalir aja maksudku apa ya? Poin utamanya adalah apa? Aku susah mendeskripsikannya sih. Kalau aku sederhana aja. Aku bersyukur untuk hari ini. Terlepas apapun yang kemarin kujadi, karena hari ini ya bentukan aku dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Iya, kita adalah akumulasi dari masa lalu. Jadi kenakalan remaja di masa lalu yang menurutmu itu nakal banget. Apa yang pengen nakal? Kalau misalkan kita bukan jadi pelaku, setidaknya kita bisa pernah melihat, ya kan? Kita pernah menyaksikan dan kita pernah tahu dampaknya. Makanya itu mungkin hal yang membuat keputusan paling besar, sehingga kita tidak perlu mencobanya untuk tahu gitu loh. Ya enggak sih? Kalau dari ceritamu sebenarnya seperti itu sih yang kutangkap. Karena kamu nggak harus di tahap harus mencoba untuk tahu. Iya. Cukup lihat dampaknya. Iya, makanya itu sih salah satu hal yang, apalagi dengan adanya meninggal 3 orang tuh. Itu betul-betul buat ini sih. Dan salah satunya adalah apa, Boy ya? Cerita-cerita yang aku dengar dari teman-temanku itu justru jadi bahan buat aku sih untuk selalu bersyukur. Syukurnya aku enggak begitu ya. Syukurnya aku enggak begitu ya. Syukurnya orang tua aku enggak begini. Syukur pasanganku enggak sebegininya ya. Dengan cara itu kan kita bisa belajar juga kan. Jadi enggak harus nyoba lah. Anjay, kamu harus nyoba semuanya supaya kamu tahu tuh.
Kayak itu boy. Iya, aku tapi apa ya, boy, terakhir deh boy, kenakalan yang paling ngeri pernah aku lakukan waktu itu ya. Anu boy, Rizky Anwar boy, aku bikin nangis boy. Kamu pernah kelihatan sama Rizky? Iya, dia nangis boy. Jadi ku sogok sama mainan anggur yang diisi air baru dibikin bola-bola. Oke. Sama aku kasih 1.000 supaya dia tidak nangis, tapi dia tetap nangis. Dilihat ala Kamu buat apain? pukul kamu. Pokoknya dia nangis. Entah aku pukul kah, entah aku apa aku olok kah, bikin dia nangis gitu dah. Iya. Aku kasih duit boy. Itu kenakalan SD gitu denger itu. Sama satu lagi aku kelahi sama temanku. Aku di kelas kan mau kelahi kan. Iya. Kita keluar aja dah. Itu lagi jam pelajaran. Di depan kelas, aku sudah mau kelahi boy. Ternyata temanku ada dengar satu orang aku mau kelahi, dia ngasih tahu guru. Jadi temanku semua keluaran gitu dah, gelar gelar lagi aku padahal aku mau kelahi sudah. Anjay. Itu aja. Nakal SD. Itu nakal SD ku tuh. Oke, bagus lah. Ya setidaknya ada lah kelahi sedikit. Cerita kelahi dikit. Hampir semua. Udah pernah tapi bogem tuh, udah pernah bogem, betul-betul bogem boy. Enak Win. Oke deh boy. Udah, oke. Thank you. Pas boy. Iya.